Ayub pasal 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Selamat pagi Ibu, Bapak, Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit Semarang. Selamat memasuki tahun 2022. Ini episode pertama Pelita Bagi Kakiku di tahun yang baru ini. Dan menarik sekali apa yang Tuhan mau bicarakan, apa yang Tuhan mau katakan kepada kita di perjumpaan pertama ini. Ya, bacaan leksionaris kita didasari atas karya Allah yang memulihkan kondisi Ayub. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti kita ketahui bersama, Ayub mengalami berbagai-bagai kesakitan, berbagai-bagai masalah, berbagai-bagai penderitaan ketika Tuhan mengizinkan si jahat untuk menggocoh, menggoda, menjamah Ayub. Tetapi kita juga harus ingat bahwa ketika Tuhan mengizinkan si jahat itu menggocoh Ayub, Tuhan berkata, "Hanya sayangkanlah nyawanya, sebab nyawanya adalah milikku." Itu kata Tuhan. Dan Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih, betul. Ketika hidup seseorang berada di dalam genggaman tangan Tuhan, ia tidak perlu merasa khawatir, ia tidak perlu merasa gamang, ia tidak perlu merasa ragu untuk tetap melangkah di tengah kehidupan ini. Memang tidak dapat dipungkiri, masalah demi masalah pasti akan hadir. Pergumulan demi pergumulan pasti akan ia jumpai. Tetapi ia tidak berjalan seorang diri. Meskipun ia berjalan di dalam kegelapan, tetapi satu hal yang pasti, ia berjalan bersama dengan Tuhan. Dan itulah yang kita bisa baca di sepanjang kitab Ayub. Ia terus berkomunikasi, ia terus bergumul di hadapan Tuhan, ia terus berbicara kepada Allah, ia terus membuka hidupnya kepada Tuhan, ia bahkan dengan jujur membuka isi hati dan membuka kehidupannya di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan dapat melihat, Tuhan dapat menilik isi hati Ayub jauh sampai relung hati yang terdalam. Dan pada bagian yang kita baca ini, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya. Ia memulihkan situasi dan kondisi Ayub lebih dari sedia kala. Ia bahkan memberikan 2 kali lipat
dari apa yang Ayub pernah miliki di dalam kehidupannya. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 2021 telah kita lewati, telah kita tinggalkan. Tidak dapat dipungkiri bahwa ada begitu banyak rasa kehilangan dan duka cita, kesakitan dan kekecewaan, serta masalah demi masalah yang Tuhan izinkan hadir di dalam kehidupan kita. Tetapi pertama, mari kita melihat, bukankah di sepanjang jalan kehidupan kita di tahun 2021 kita berjalan bersama dengan Allah. Kita tidak berjalan sendirian. Immanuel, Allah senantiasa beserta dengan kita, dan Allah yang senantiasa beserta dengan kita itulah yang terus menopang, menguatkan, meneguhkan, dan memampukan kita untuk terus melangkah tiba di tahun yang baru ini. Tetapi juga yang kedua, bukankah melalui berbagai-bagai pergumulan, melalui berbagai-bagai masalah, kita belajar untuk terbuka dan jujur di hadapan Tuhan, mempersilakan Allah melihat dan menilik isi hati kita sampai relung yang terdalam. Kita berseru kepadanya dalam kesesakan, kita berseru kepada Tuhan di dalam berbagai pergumulan, dan kita mendengar Tuhan berkata-kata, Tuhan berbicara, Tuhan menghibur, Tuhan menegur, Tuhan meneguhkan dan menguatkan. Ada komunikasi, ada satu hubungan yang baik, ada relasi dan persekutuan yang semakin indah di tengah pergumulan demi pergumulan yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup kita. Mari ibu bapak saudara yang terkasih, kita menapak dan melangkah di tahun yang baru ini dengan hati yang betul-betul senantiasa terbuka di hadapan Tuhan, dan kita mau melanjutkan relasi hubungan kita yang baik dan indah itu dengan Allah di dalam setiap situasi dan kondisi, baik ketika Tuhan izinkan kita berada dalam kesulitan maupun ketika Tuhan memulihkan kondisi kita dan memberikan berkat serta rahmat-Nya yang berkelimpahan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah yang hidup, Allah yang kami sembah dan imani di dalam diri anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus. Kami datang di hadapan-Mu bersyukur untuk relasi, hubungan, komunikasi yang baik yang boleh Engkau bangun di dalam kehidupan kami, bahkan ketika kami berada di dalam masa-masa yang sukar. Biarlah hati dan kehidupan kami senantiasa terbuka, jujur di hadapan Tuhan, dan Engkau boleh melihat dan menilik hati kami waktu demi waktu. Ketika ada luka-luka, ketika ada rasa kehilangan, ketika terdapat duka cita,
Mohon ya Bapa Surgawi, Engkau boleh pulihkan hati kami, Engkau perbaharui hidup kami, Engkau mampukan kami melangkah dengan kekuatan yang baru di tahun yang baru ini. Inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati dan memakai hidup kita menjadi berkat. Amin.